Halo adik-adik, Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah dari masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Hendrayani. Salam kenal ya adik-adik. Di dalam bab ini kita akan mempelajari 4 peninggalan, yaitu yang pertama ada peninggalan Hindu Buddha di Indonesia, yang kedua ada peninggalan Buddha di Indonesia, yang ketiga ada peninggalan Islam di Indonesia, dan yang keempat ada upaya pelestarian peninggalan sejarah. Yang pertama ada peninggalan Hindu di Indonesia. 1. Kedatangan agama Hindu. Bukti tertulis atau prasasti tentang kedatangan agama Hindu di Indonesia ditemukan di Kalimantan Timur, yaitu Kerajaan Kutai, dan di Bogor, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Prasasti itu dibuat pada batu dan ditulis dengan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada tahun 78 Masehi. Sebelum kedatangan agama Hindu, nenek moyang kita telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Apa sih animisme itu? Animisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal, sedangkan dinamisme adalah pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Dalam masyarakat Hindu, kita mengenal adanya 4 tingkatan masyarakat menurut kasta, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kasta Brahmana atau para pendeta dan pemimpin upacara. Yang kedua ada kasta Ksatria, yaitu para raja dan bangsawan. Yang ketiga ada kasta Waisya, yaitu para pedagang dan pekerja menengah. Dan yang keempat ada kasta Sudra, yaitu para petani atau buruh kecil dan budak. Masuknya agama Hindu ke Indonesia melalui perdagangan dengan bangsa India. Para pedagang India menjual barang-barang yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, kain, wangi-wangian, dan obat-obatan. Sedangkan pedagang Indonesia menjual berbagai jenis kayu dan rempah-rempah. Di dalam agama Hindu dikenal dewa-dewa yang memiliki kekuatan luar biasa, antara lain Dewa Agni yang memiliki api, Dewa Bayu yaitu angin, Dewa Chandra bulan, Dewa Indra perang, Dewa Brahmana pencipta, Dewa Wisnu pemelihara, dan Dewa Siwa yaitu perusak. Dewa Brahmana, Wisnu, dan Siwa adalah dewa tertinggi yang disebut Trimurti. Selain memiliki candi dan pura, masyarakat Bali yang beragam Hindu mengenal ritual tertentu. Misalnya upacara ngaben atau pembakaran jenazah dilakukan dengan tujuan agar roh dan jasad orang yang meninggal dapat kembali ke asalnya atau Maha Atman. Galungan dan Kuningan adalah hari raya umat Hindu Bali yang dirayakan 2 kali setahun. Hari raya Nyepi dirayakan setahun sekali dengan melakukan kegiatan diam dan mematikan semua penerangan di dalam rumah. Lalu ada kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai berdiri 400 Masehi, tempatnya yaitu ada di Kalimantan Timur. Raja terkenal yaitu Mulawarman. Yang kedua Tarumanegara, 400 Masehi, tempatnya ada di Jawa Barat, dan raja yang terkenal adalah Purnawarman. Yang ketiga yaitu Mataram kuno, 732 Masehi, tempat di Jawa Tengah. Raja terkenal yaitu Raja Sanjaya Balitung. Lalu keempat ada Kediri, berdiri sejak 1100 Masehi, tempat yaitu ada di Jawa Timur. Raja terkenal yaitu Jayabaya. Dan yang kelima ada Singasari, tahun berdiri yaitu 1222 Masehi, tempat yaitu ada di Jawa Tengah. Dan raja terkenal yaitu Ken Arok Kertanegara. Dan yang keenam ada Majapahit, tahun berdiri 1292 Masehi,
tempat yaitu ada di Jawa Timur. Raja terkenal yaitu Hayam Wuruk. Yang ketiga ada candi-candi peninggalan Hindu. Nama dan lokasi tempat: yang pertama Candi Gunung Wukir, tempat yaitu di daerah Magelang, Jawa Tengah. Yang kedua ada Candi Dieng Dataran Tinggi, yaitu ada di Dieng, Jawa Tengah. Yang ketiga ada Candi Gedong Songo, yaitu ada di Ungaran, Jawa Tengah. Yang keempat ada Candi Penataran, yaitu ada di Jawa Timur. Dan yang kelima ada Candi Muara Takus, yaitu ada di Jambi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Buddha di Indonesia. Yang pertama ada ajaran Buddha. Inti ajaran Buddha adalah dharma, yaitu sejumlah aturan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh pengikutnya sebagai bagian dari alam semesta. Aturan itu bertujuan agar manusia melepaskan diri dari kekangan karma agar mencapai kesempurnaan hidup, yaitu nirwana. Lalu ada kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Menurut kepercayaan agama Buddha, dalam semesta dibagi menjadi 3, yaitu pertama Kama Dhatu, yang kedua Rupa Dhatu, dan yang ketiga Arupa Dhatu. Yang kedua ada peninggalan Buddha. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini terdiri dari 3 tingkatan yang menggambarkan Kumadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Kumadatu adalah dasar candi dengan kaki candi tertutup 13.000 meter persegi batu serta 1.600 relief tersembunyi. Yang kedua ada Rupadatu, terdiri dari 4 lorong dengan 1.300 gambar relief. Jika diukur, panjang seluruhnya mencapai 2,5 km dengan 1.212.000 panel berukir. Yang ketiga ada Arupadatu dengan bentuk lingkaran yang memuat 72 patung Buddha di dalam stupa terawang dan 1 stupa induk besar. Lebar tiap sisi candi 1.203 meter. Seluruh bahan termasuk dasar candi terdiri dari 55.000 meter persegi batu andesit. Jumlah patung 504 patung Buddha, 72 terletak pada stupa terawang, sedangkan 432 dalam relung terbuka. C. Peninggalan Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Islam di Indonesia. Yang pertama, masuknya agama Islam. Agama Islam lahir di tanah Arab oleh Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada 20 April 571 Masehi. Beliau adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah binti Wahab dari suku bangsa Quraisy. Lalu, agama dan peradaban Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Sambil berdagang, mereka membawa pengaruh dan penyebaran ajaran Islam. Para pedagang Muslim masuk ke Indonesia kira-kira pada abad ke-7. Dalam perkembangannya, pada abad ke-13 terbentuk masyarakat Muslim di Indonesia. Pada saat itu, kerajaan pertama yang bercolok Islam adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di Aceh bagian utara, sekarang Kabupaten Lok Seumawe, dengan rajanya bernama Malikus Saleh. Raja yang terkenal membawa kemajuan pesat adalah Sultan Iskandar Muda. Lalu penyebaran agama Islam di Indonesia melalui beberapa jalur, diantaranya jalur perdagangan, perkawinan, jalur pendidikan, serta jalur seni dan budaya. Kedua, beberapa peninggalan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia antara lain Samudra Pasai abad ke-13, Kerajaan Aceh 1514, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Guatalo. Berikut peninggalan-peninggalan dari masa kejayaan kerajaan Islam. Yang pertama, bangunan, yaitu masjid, gerbang atau gapura masjid, misalnya Masjid Agung Demak. Lalu B. Seni ukir.
ukiran kayu atau batu yang bercorak Islami dan berkembang menjadi kaligrafi, misalnya di Jepara. Lalu C. Seni wayang, wayang kulit pada masa Sunan Kalijaga. Lalu ada D. Seni sastra, yaitu syair Melayu ajaran Hamzah Fansuri, Hikayat Banjar. Yang E yaitu kitab atau primbon, kitab bercorak kegaiban berisi ramalan dan penetapan hari baik yang ditulis oleh Sunan Bonang. Lalu ada F, adat istiadat atau Mahkota Alam, merupakan percampuran adat Aceh dan Islam dan grebeg maulud di Keraton Cirebon, Yogyakarta. Lalu yang terakhir D, upaya pelestarian peninggalan sejarah. Yang pertama, menjaga keutuhan. Peninggalan sejarah yang bernilai sangat tinggi perlu dijaga keutuhannya. Jika peninggalan sejarah itu hilang atau punah, generasi muda dan pelajar tidak akan mengenal dan memahami peninggalan hasil budaya para nenek moyang kita zaman dahulu. Kita wajib menjaga keutuhan bukti peninggalan yang merupakan wujud kelestarian bangsa. Bagaimana ya cara kita untuk melestarikannya? Nah, di sini ada upaya-upaya yang dapat kita lakukan, diantaranya yaitu turut menjaga keutuhan dan keamanan peninggalan sejarah. Yang kedua, tidak mencoret-coret atau melakukan tindakan yang tidak terpuji di lokasi peninggalan sejarah. Yang ketiga, turut menjaga kebersihan di lokasi peninggalan sejarah. Dan yang keempat, menaati peraturan atau tata tertib yang berlaku di lokasi peninggalan sejarah. Lalu yang kedua ada tanggung jawab bersama. Agar peninggalan sejarah tetap utuh, semua warga masyarakat wajib melindungi dan mempertahankan benda-benda tersebut dari kerusakan dan pencurian. Benda sejarah yang utuh, aman, dan lestari dapat memberikan manfaat untuk kemajuan pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Para pelajar dan generasi muda dapat mempelajari sejarah bangsa kita sendiri ya teman-teman. Nah, tadi sudah dijelaskan ya teman-teman tentang peninggalan sejarah dari masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Semoga teman-teman tidak puas ya dengan materi yang saya jelaskan barusan. Semoga teman-teman dapat mencari tahu lebih banyak dari apa yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dipahami oleh teman-teman karena saya juga di sini masih belajar. Saya izin pamit. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.